Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Malam pemirsa. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama yang terlibat dalam geng motor dan tawuran. Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi tuntas untuk menangani kenakalan remaja yang kerap terjadi. Maraknya kasus tawuran serta pelajar yang terlibat geng motor membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan aturan khusus untuk memiliterisasikan anak yang bermasalah. Program ini bertujuan membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab. Peserta akan mengikuti pendidikan khusus di bawah pengawasan TNI Polri selama 1 tahun, sementara status sekolahnya tetap terdaftar di SMP atau SMA asal dengan kelas khusus. Maka saya merubah paradigma itu dengan cara apa? Banyak orang tua yang hari ini tidak punya kesanggupan lagi menghadapi anaknya. Banyak guru yang tidak punya kesanggupan untuk menghadapi murid-muridnya. Kenapa? Dia keras dikit nanti dikriminalisasi. Kan perlu dilakukan tindakan-tindakan yang nyata, terukur dan terencana. Maka salah satu pilihannya adalah melibatkan TNI Polri menjadi bagian dari upaya pembinaan mereka. Siapa yang dibina? Mereka yang mengalami kenakalan akut yang sudah mengarah kriminal. Bagaimana cara membinanya? Ya orang tuanya nanti menyerahkan dalam bentuk surat pernyataan, mengantar ke barak TNI-nya, mengantar ke barak Polri-nya, dan mereka status pelajarnya tidak akan hilang. Mereka tetap statusnya adalah pelajar SMPA, SMA B, dan kemudian tetap mereka belajar sebagaimana biasa, tapi pola hidup yang dirubah. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menambahkan, selain kenakalan anak tawuran dan geng motor, anak yang kecanduan game online dan sudah mengarah ke aktivitas kriminal pun harus diikutsertakan dalam program ini. Tukang tawuran, tukang mabuk, tukang main Mobile Legend, yang kalau malam kemudian tidurnya tidak mau sore, ke orang tuanya melawan, melakukan pengancaman, di sekolahnya bikin ribut, bolos terus, dari rumah berangkat ke sekolah, pas sekolah nggak nyampe. Kan kita semua dulu pernah gitu ya. Rencananya program akan dimulai pada 2 Mei 2025 dengan peserta anak-anak bermasalah atau terlibat tindak kriminal. Sementara itu, TNI Angkatan Darat sebagai pelaksana kegiatan ini mengatakan pihaknya masih menunggu detail teknis yang dikoordinasikan antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kodam 3 Siliwangi. Pada prinsipnya, TNI AD siap mendukung program-program pemerintah daerah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam undang-undang sebagai tugas TNI. Pemerintah juga menegaskan program ini akan dipantau ketat untuk memastikan tujuan pendidikan tercapai serta mengurangi tingkat kenakalan remaja. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang rencananya akan mengirim siswa bermasalah ke barak militer agar dikaji terlebih dahulu. Dasko menyebut karakteristik siswa di masing-masing daerah berbeda. Secara lengkap membaca statement dari Gubernur Jawa Barat. Tetapi mungkin hal-hal yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat mungkin adalah hal-hal baru yang memang perlu dikaji terlebih dahulu secara matang sebelum kemudian dilaksanakan. Ya, kalau pemberlakuan itu kan hanya kemudian di daerah Jawa Barat ya. Saya juga belum tahu bagaimana respon dari DPRD Jawa Barat, tetapi kalau pendapat saya mungkin kita harus kaji terlebih dahulu secara matang sebelum kemudian diterapkan, karena ya mungkin untuk masing-masing daerah itu karakteristiknya kan berbeda-beda. Demikian. Ya, rapat Komisi 2 DPR RI bersama para gubernur se-Indonesia mendadak jadi panggung kejutan. Bukan karena perdebatan kebijakan, namun karena sindiran Gubernur Kalimantan Timur Nudi Masud yang menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten di hadapan menteri dan kepala daerah lainnya.
Komisi 2 DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama Kepala Daerah dan Kemendagri Selasa lalu. Rapat ini membahas masalah BUMD hingga mendengar evaluasi kinerja pemerintah daerah. Namun ada momen menarik ketika Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud, sempat menyindir Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, sebagai gubernur konten. Dan seluruh gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, gubernur konten. Mantap ini Kang Deddy nih. Sindiran itu pun ditanggapi santai Deddy Mulyadi. Gubernur Jawa Barat ini menyampaikan bahwa konten-konten yang dibuatnya justru memberi manfaat efisiensi bagi Pemprov Jawa Barat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten, alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Sementara dari sindiran yang dilontarkan, Gubernur Kalimantan Timur justru berbalik menjadi bumerang. Setelah warganet ramai-ramai membela Deddy Mulyadi dan akun Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menuai gelombang komentar dari netizen. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Presiden ke-7 RI Joko Widodo hari ini resmi membuat laporan di Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. 5 orang menjadi terlapor dalam kasus ini, salah satunya mantan Menpora RI Roy Suryo. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya resmi mengambil langkah hukum atas tudingan ijazah palsu yang selama ini bergulir di ruang publik. Didampingi tim kuasa hukumnya, Jokowi tiba di Polda Metro Jaya Rabu pagi untuk secara langsung membuat delik aduan terkait tudingan ijazah palsu. Total ada 5 terlapor dalam kasus ini. Di antaranya mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Dr. Tifauziah Tiasuma, pemerhati politik Rizal Fadilah, serta seorang lainnya berinisial K. Kelimanya dilaporkan atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Sebetulnya masalah ringan, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, delik aduan kan, syarat memang harus saya sendiri datang. Ya. Setelah ini masih di Jakarta, ini informasikan akan memperlihatkan ijazahnya, Pak. Bapak tadi memperlihatkan ijazahnya ya, Pak? Tadi memperlihatkan ijazah asli. Nanti ditanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Ya. Pak di dalam ada Pak. Apanya? Ya, ditanya banyak, tanya berapa pertanyaan tadi? 35. Yeah. Langsung ada pemeriksaan. Melakukan digital forensik ya, Bapak. Digital forensik Bapak. Kalau diperlukan, ya silakan. Yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum. Ya. Pak, ini masih pidana umum atau ke Solo, Pak? Ini yang dilaporkan tindak pidana umum atau sekarang masih di Jakarta. Terima kasih. Meski tudingan ijazah palsunya sudah bergulir sejak lama, Jokowi mengaku baru mengambil langkah hukum karena sudah tak lagi menjabat sebagai Presiden RI. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, saat melapor ke Mapolda Metro Jaya, Joko Widodo membawa map coklat. Menurut kuasa hukumnya, Presiden ke-7 RI itu disebut telah memperlihatkan seluruh ijazah akademik miliknya kepada polisi saat membuat laporan. Iya, jadi tadi Pak Jokowi sudah memperlihatkan secara clear ijazah SD, SMP, SMA, hingga ijazah kuliahnya UGM. Semua sudah diperlihatkan kepada para penyelidik. Dan Pak Jokowi juga tegas memberitahukan kepada kami bahwa jika nanti diperlukan lagi, siap untuk mempertanggungjawabkan dan siap untuk memberikan keterangan lebih lanjut lagi jika memang diperlukan untuk keperluan penyidikan.
Ya, sejumlah terlapor tudingan ijazah palsu Joko Widodo menggelar deklarasi dukungan sekaligus jumpa pers di Gedung Joang 45 Menteng, Jakarta pada Rabu siang. Para terlapor menyebut menghormati langkah Jokowi dalam membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Ratusan masyarakat mulai dari advokat, tokoh ulama, hingga aktivis menghadiri deklarasi dukungan terhadap 3 terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Deklarasi dukungan dihadiri oleh para terlapor, di antaranya adalah pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Tifauzia Tiasuma, hingga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga pakar telematika, Roy Suryo. Para terlapor menghormati langkah Jokowi dalam membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Namun mereka juga mengaku siap mempertanggungjawabkan pernyataan dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Jadi artinya kita mendukung itu segera diproses ya gitu. Dan kalau dia sudah berani datang lapor, dia juga harus berani datang untuk nanti di BAP terhadap laporan yang lain. Jadi polisi juga menurut saya harus fair, kerjakan semuanya, equality before the law. Jangan sampai hanya laporannya Jokowi saja yang diproses, tapi laporan yang ada di Solo itu sudah persidangan, dan laporan yang ada di Bareskrim milik TPUA itu tidak dijalankan. Jadi menurut saya bagus, dan kita tunggu ya. Kalau kemarin kan pasalnya adalah 160 yang saya dengar. Itu 160 itu adalah kita dianggap untuk menghasut. Nah, kabarnya hari ini yang dilaporkan adalah pencemaran nama baik. Ya, nggak apa-apa. Kita lihat nanti apa yang dilaporkan dan bukti-buktinya apa. Tapi sekali lagi, semua tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi apa yang dilaporkan sebagai pencemaran nama baik itu kalau tidak dikaitkan dengan dugaan adanya ijazah yang tidak benar atau palsu, termasuk juga dari skripsi yang sudah kita periksa sebagai bukti primer di Universitas Gadjah Mada tanggal 15 April kemarin yang jelas-jelas itu skripsinya palsu. Sebelumnya Roy Suryo, Rismon Syanipar, Rizal Fadilah, dan Dr. Tifauzia Tiasuma dilaporkan sejumlah pihak. Keempatnya dilaporkan sebagai pembuat kegaduhan soal ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Dari Jakarta, Dilami Aulia Zulkarnain, Anyus melaporkan.